anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Chandrawati dari SMA Negeri 3 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 12 jenjang SMA kurikulum 2013 tentang penjualan sistem konsinyasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep penjualan dengan sistem konsinyasi dan kalian dapat merancang perjanjian konsinyasi. Tentu penjualan sistem konsinyasi ini masih terdengar asing oleh kalian. Penjualan dengan sistem konsinyasi sudah banyak terjadi loh di sekitar kita, hanya saja kita kurang menyadarinya. Agar kalian lebih paham mengenai penjualan dengan sistem konsinyasi, yuk ikuti penjelasan Ibu di video ini. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Dengan kata lain, sistem konsinyasi adalah sistem penjualan dengan cara titip jual dari pemilik produk sebagai supplier kepada penjual atau pemilik toko dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Lah, terus Bu, apa bedanya dengan reseller dan dropshipper? Melihat cara kerja sistem konsinyasi memang sebenarnya sangat mirip dengan sistem reseller dan dropshipper yang cukup populer di Indonesia. Pada sistem reseller, agen atau penjual yang mencari supplier. Agen membeli produk dari supplier dengan harga yang lebih murah untuk dijual kembali dengan sejumlah keuntungan. Pada sistem dropshipper, penjual juga mencari supplier, hanya saja penjual tidak menyimpan stok barang. Jika penjual mendapat order, maka penjual akan meneruskan orderan tersebut kepada supplier. Selanjutnya, supplier akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual. Penjual seolah-olah memiliki toko pribadi dengan barang yang lengkap. Sedangkan pada sistem konsinyasi, ini kebalikannya. Supplier lah yang mencari agen. Pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari penjual. Jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya, maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Disitulah letak perbedaannya. Ada beberapa istilah dalam penjualan sistem konsinyasi. Yang pertama, pemilik produk atau produsen atau supplier disebut konsinyor atau pengamanat. Yang kedua, agen atau penjual yang dititipi produk disebut konsinyi atau komisioner. Dan yang ketiga adalah produk atau barang yang dititipkan disebut barang konsinyasi. Adapun ciri-ciri dari penjualan sistem konsinyasi adalah: yang pertama, barang konsinyasi dilaporkan sebagai barang persediaan konsinyor dan persediaan konsinyi. Artinya, baik antara produsen dan agen sama-sama mencatat barang-barang yang akan dijual atau persediaan barang yang sedang dijual. Yang kedua, konsinyor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi, sejak saat pengiriman barang konsinyasi termasuk biaya angkut sampai dengan konsinyi berhasil menjual barang kepada pihak ketiga atau pembeli, kecuali ada perjanjian khusus di antara keduanya. Dan yang ketiga, ada perjanjian kerjasama antara konsinyor dan konsinyi yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait komisi dari hasil penjualan, jumlah barang, promosi, pelaporan, bahkan untung ruginya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memproduksi barang, kemudian kita akan menjualnya. Namun, kita menjualnya dengan menitipkan kepada agen atau warung. Maka, kita harus membuat perjanjian kerjasama. Nanti, konsinyi akan mendapat komisi berapa persen dari laba. Misalnya, 10% dari laba. Barang yang tidak laku atau kadaluarsa pun akan dikembalikan ke konsinyor karena di sini sistemnya hanya titip jual. Untuk penjualan kue-kue di warung tidak perlu menggunakan perjanjian tertulis ya, cukup secara lisan saja. Tetapi untuk penjualan yang skalanya lebih besar sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis.
Silahkan perhatikan contoh surat perjanjian konsinyasi berikut. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah 1. Nama pihak pemilik barang atau konsinyor. 2. Nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi. 3. Nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan. 4. Ketentuan penjualan. Dan yang terakhir adalah ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh konsinyi atau toko. Baik anak-anak, apa sih yang bisa disimpulkan dari penjelasan Ibu tadi? Ya, penjualan sistem konsinyasi merupakan salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama, yaitu pemilik barang atau konsinyor, kepada pihak kedua, yaitu pemilik toko atau konsinyi, untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Baik anak-anak, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.